Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Reni Hebi Susilawati. Saya Adila Cynthia Putri. Saya Zara Amarelia Purna. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang multiple product pada CVP pada mata kuliah Akuntansi Manajemen yang diajar oleh Bu Dila. Masuk ke slide selanjutnya yang dimana pengertian CVP. Kali ini CVP itu atau cost volume profit itu adalah alat buat membantu perusahaan untuk merencanakan atau mengumpulkan pengambilan keputusan, di mana dia membantu melihat hubungan antara biaya, jumlah produk yang dijual, dan harga jualnya. Tujuannya supaya perusahaan bisa nentuin strategi yang pas, kayak mau naikin harga atau kurangi biaya atau naikin volume penjualan biar bisa untung maksimal. Fokus khususnya pada CVP analisis pada multi produk ini beda cerita. Kalau perusahaan jual lebih dari satu produk, kita nggak bisa asal hitung. Jadi dalam pengaplikasian CVP untuk produk ganda atau multiple product diperlukan asumsi tentang proporsi penjualan atau sales mix. Dengan sales mix tertentu, analisis multi product bisa diubah menjadi analisis produk tunggal. Dengan proporsi ini, analisis bisa disederhanakan seolah-olah perusahaan cuma jual satu produk gabungan saja. Selanjutnya kita membahas materi asumsi CVP untuk multi produk. Di sini ada beberapa asumsi yang perlu diingat kalau mau pakai analisis CVP, yaitu sales mix. Sales mix itu adalah proporsi penjualan produk yang diasumsikan konstan selama periode analisis. Contohnya seperti produk A dan B dijual dengan rasio 3:2. Selanjutnya yang kedua ada no inventories are held, yaitu ini diasumsikan semua barang yang diproduksi dijual dalam periode yang sama sehingga tidak ada pengaruh dari persediaan awal dan akhir terhadap analisis. Ini singkatnya seperti semua barang yang diproduksi langsung dijual, jadi nggak ada stok di dalam gudang. Yang terakhir di sini ada biaya dan harga tetap dalam jangka pendek. Ini diasumsikan berlaku karena analisis CVP digunakan untuk pengambilan keputusan long term short. Dalam jangka ini biaya tetap tidak berubah walaupun volume produksi berubah. Singkatnya biaya tetap dan harga jual per unit dianggap gak berubah. Semua ini dianggap berlaku dalam jangka pendek karena kalau jangka panjang bisa banyak variabel yang berubah. Selanjutnya, konsep penting multiple product, CVP analisis. Di sini ada dua, sales mix, contribution margin. Pengertian sales mix adalah proporsi dan kombinasi penjualan dari berbagai produk yang dijual oleh perusahaan. Sedangkan pengertian margin kontribusi adalah analisis antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit. Sales mix penting karena setiap produk punya contribution margin yang berbeda. Sales mix membantu kita menghitung break-even point atau BFP dan laba perusahaan secara keseluruhan. Perbedaan keduanya muncul dikarenakan setiap produk memiliki harga jual dan biaya variabel yang berbeda, sehingga menghasilkan margin kontribusi yang berbeda-beda pula, meskipun proporsi penjualan atau sales mix bisa tetap. Slide berikutnya kita membahas pushing product to consumer. Di sini ada dua pendekatan, yaitu yang pertama, contohnya jika pelanggan lebih memilih untuk membeli satu produk dan tidak peduli dengan biayanya, maka mendorong produk dengan margin kontribusi atau contribution margin yang lebih tinggi per unit. Ini maksudnya di situ kita sebaiknya menawarkan produk yang punya margin kontribusi per unit tertinggi. Artinya produk mana yang kita kasih keuntungan paling besar dari satu item yang terjual. Jadi semakin tinggi keuntungan per unitnya, itu akan semakin bagus untuk kita. Yang kedua di sini ada jika pelanggan lebih memilih untuk menghabiskan sejumlah uang tetap dan tidak peduli terhadap produk yang mereka beli, maka mendorong produk dengan rasio margin kontribusi atau contribution margin ratio yang keuntungannya lebih tinggi setiap penjualannya.
Di sini maksudnya kasus kayak gini kita fokus ke produk yang punya contribution margin rasio tertinggi. Jadi bukan cuma berapa besar untung per barangnya, tapi kita fokus ke berapa besar persen keuntungan dari total penjualannya. Produk yang punya rasio lebih tinggi itu artinya lebih menguntungkan dari sisa nilai uang yang kita belanjakan. Selanjutnya masuk ke slide berikutnya, yaitu pendekatan dalam multi product analysis, di mana ada dua pendekatan dalam multi product analysis CVP. Yang pertama itu ada pendekatan contribution margin per unit atau unit CM, di mana pendekatan ini digunakan ketika perusahaan memproduksi produk yang sejenis secara fisik, sehingga memungkinkan untuk menyusun sales bundle yang terdiri dari beberapa produk. Kayak misalnya kita bisa bikin satu paket yang isinya produk A dan produk B. Yang kedua, pendekatan contribution margin ratio, di mana pendekatan ini digunakan ketika produk yang dijual ini sangat beragam secara fisik, sehingga tidak logis untuk menyusun paket ini. Produk itu tuh beda-beda, kayak jual mobil dan makanan, jadi nggak bisa digabungin gitu jadi satu unit, jadi kita pakai nilai penjualannya. Untuk slide berikutnya kita masuk ke contoh soal yang pushing product. Di sini ada soal jika perusahaan Kemud menyediakan analisis penjualan produk berikut yang mencerminkan penjualan 600 untuk produk A dan 900 untuk produk B pada tahun 2022. Di sini ada contoh soal yang bisa kita lihat. Untuk penyelesaiannya ada di slide berikutnya. Di sini ada penyelesaiannya. Di sini ada dua contoh customer. Misal jika customer akan membeli satu barang manakah yang akan kamu dorong atau tawarkan kepada customer kamu. Ya, untuk rumusnya ini ada per produk ini contribution margin dibagi sama penjualan unitnya. Kita cari untuk produk A dan produk B. Kita cari untuk contribution margin untuk produk A, di sini 12.600 dibagi sama penjualannya. Di sini 600, berarti 12.600 dibagi 600, dan untuk produk B berarti contribution marginnya 17.600 dibagi sama 900 untuk produk B. Untuk berarti hasil yang kita cari di sini untuk yang produk A 12.600 dibagi 600 hasilnya $21. Untuk produk B berarti 17.600 dibagi 900 hasilnya $20. Karena pushing ini kan kita mau membeli satu barang manakah yang akan kamu dorong untuk mendapatkan untung yang lebih tinggi. Jadi kita ambil harga yang lebih tinggi. Berarti jadi produk yang baik untuk dipush atau ditawarkan dengan CM tertinggi per unit adalah produk A karena hasilnya $21. Untuk yang kedua, jika customer akan mengeluarkan uang 5.000, barang manakah yang akan kamu dorong atau tawarkan kepada customer kamu? Di sini poinnya dia ingin mengeluarkan uang $5.000 aja. Ini untuk yang contoh yang ini rumusnya itu persenan dari soalnya itu dikali sama uang yang ingin customer keluarkan. Jadi kita lihat untuk produk A, produk B ini persenannya. Untuk produk A kita ambil yang contribution marginnya yang 45, sama untuk yang produk B itu 55. Jadi 45 untuk yang produk A itu dikali sama uang yang ingin dikeluarkan, dan untuk yang B 55% yang tadi contribution marginnya dikali sama 5.000 yang ingin customer keluarkan. Jadi hasilnya untuk yang A $2,250, yang B $2,750. Kita juga sama ngambil harga yang paling tinggi untuk ini. Jadi produk yang baik untuk dipush atau ditawarkan dengan CM rasio tertinggi adalah produk B karena harganya lebih tinggi daripada produk A. Oke, masuk ke soal berikutnya, yaitu contoh soal contribution margin per unit, di mana soalnya produk yang dijual adalah produk A dan B dengan jumlah 600 untuk produk A dan 900 untuk produk B. Hitunglah berapa banyak unit dari setiap produk yang harus dijual untuk mencapai titik impas atau BIP. Untuk soalnya ini adalah sama seperti slide yang tadi, contoh soal pada pushing product. Pada kali ini kita mencari titik impas pada margin per unit, margin contribution per unit, di mana 30.000 ini adalah contribution margin dibagi oleh jumlah keseluruhan produk yang dijual A dan B, yang dimana contribution marginnya totalnya dari kedua produk tersebut yaitu 30,200
dan dibagi oleh 1.500 dari 600 ditambah 900 yang menghasilkan 20,13333 per unit. Lalu untuk unit sales mix di mana produk A itu tadi jumlahnya 600 dan produk B 900 yang menghasilkan perbandingan 2:3. Untuk mencari titik impas atau BEP, kita memerlukan rumus ini TR dikurangi total variable cost dikurangi total fixed cost, di mana untuk TR dan TVC ini yang kita cari ini tadi yaitu 20,13333 X dikurangi 18.000 dari fixed cost kedua produk yang menghasilkan sama dengan 0. Lalu kita mencari X-nya dengan 20.000,1333 X sama dengan 18.000 dan memindahkan X ke sisi sebelah kiri. Lalu 18.000 dibagi 20,13333 yang menghasilkan X-nya 894,039735. Lalu karena kita mencari contribution margin per unit, kita memerlukan perhitungan seperti ini. Jadi A sama dengan 2/5. 2 ini dapat dari perbandingan tadi 2, dan 5 ini dapat dari jumlah 2 ditambah 3 jadi 5. Dikali X yang kita cari tadi dimasukkan ke sini. Jadi untuk produk A menghasilkan 358 unit, dan produk B untuk rasionya 3 dan per 5 dikali 894,03935 sama dengan 536 unit. Jadi ini unit setiap produk yang harus dijual untuk mencapai titik impas atau BEP. Selanjutnya, contoh soal contribution margin ratio. Jika diperoleh informasi sebagai berikut, produk yang dijual adalah produk A dan B dengan jumlah 600A dan 900B. Hitunglah berapa banyak pendapatan penjualan dari setiap produk yang harus dijual untuk mencapai titik impas. Kita bisa lihat dari soal berikut. Oke, kita lanjutin yang tadi. Kita mencari revenue sales mix, di mana revenue sales mix pada produk A dan produk B, yaitu produk A salesnya 28.000 dan produk B adalah 32.000. Lalu kita kecilkan membuat perbandingan yang itu 7 dibanding 8. Lalu FRCM-nya sama dengan 50,3333. Ini didapat dari contribution margin, dari total contribution margin. Lalu dibagi 28.000 yang didapat dari sales produk A yang menghasilkan 0,00017976. Lalu kita akan mencari X yang dimana 0,00179776 X sama dengan dikurangi 18.000, dimana 18.000 didapat dari fixed cost dari total keseluruhan produk A dan produk B sama dengan 0,00179776 X sama dengan 18.000. X kita pindahkan di sebelah kiri, lalu 18.000 dibagi 0,001796 X sama dengan 10.013.351. Oke, setelah kita mencari X tadi, pertanyaannya hitunglah berapa banyak pendapatan penjualan dari setiap produk yang harus dijual untuk mencapai titik impas atau BEP. Jadi kita mencari satu produk, yaitu produk A dan produk B, di mana produk A dan produk B ini tadi rasionya produk A 7 dan produk B 8. Jadi produk A 7 per 15 dapat dari 7 ditambah 8 jadi sama dengan 15. Jadi 7 per 15 dikali hasil X tadi, yaitu 10.013.351 sama dengan 4.672.897. Lalu untuk produk B rasionya 8 per 15 dikali 10.013.351 sama dengan 5.340.454.
Oke, kita masuk ke slide yang terakhir, yaitu kesimpulan. Di sini ada 3 kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan konsep dasar CVP multiproduct. CVP atau Cost Volume Profit Analysis adalah alat penting untuk perencanaan dan pengambilan keputusan manajerial. Dalam konteks ini, multi-product analisis ini membutuhkan asumsi sales mix tetap dan digunakan dalam jangka pendek, biaya tetap dan harga tidak berubah. Diasumsikan semua barang yang diproduksi langsung terjual sehingga analisis tidak terpengaruh oleh persediaan. Untuk yang kedua, kesimpulan pendekatan analisis multiproduct. Terdapat 2 pendekatan utama dalam CVP multiproduct. Yang pertama itu contribution margin per unit atau unit CM. Digunakan jika produk bersifat sejenis dan dapat digabungkan dalam paket penjualan. Yang kedua ada contribution margin ratio atau CMR yang digunakan jika produk sangat berbeda dan tidak bisa disatukan dalam satu unit. Sales mix menjadi faktor krusial dalam menghitung break-even point atau BEP dan total profit penjualan. Dan yang ketiga, kesimpulan aplikasi strategi dalam penjualan. Jika konsumen membeli satu produk, push produk dengan contribution margin per unit tertinggi. Jika konsumen fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan, push produk dengan contribution margin rasio tertinggi. Dengan memahami dan menerapkan analisis CVP multiproduct secara tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan strategi penjualan, menentukan target penjualan efektif, dan mencapai laba maksimal secara efisien. Jadi inti dari kesimpulan dari keseluruhannya itu, intinya multiple product CVP analisis itu ngebantu banget untuk perusahaan yang menjual banyak produk buat menghitung keuntungan, titik impas, dan strategi penjualan. Kuncinya itu ada di sales mix, karena sales mix itu tiap produk punya margin yang berbeda. Dengan analisis ini, perusahaan bisa tahu produk mana yang paling nguntungin dan berapa banyak yang harus dijual biar nggak ada ruginya. Sekian penjelasan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.